Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa kekurangan orang lain boleh disebutkan apabila ada tujuan yang benar menurut agama. Tidak mungkin bisa mencapai tujuan itu kecuali dengan menyebut kekurangan orang tertentu. Ini tentu bukan gunjingan yang berdosa. Alasan-alasan ini ada 6, yaitu yang pertama, mengadukan kezaliman yang dialami. Barang siapa menuduh seorang hakim berbuat zalim, khianat, dan menerima suap, maka ia adalah penggunjing dan pelaku maksiat. Jika ia bukan orang yang terzalimi. Adapun orang yang terzalimi oleh hakim, maka ia boleh mengadukan nasibnya itu kepada aparat dan menuduh hakim berlaku zalim, karena tidak mungkin ia dapat memperoleh haknya kecuali dengan pengaduan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pemilik hak itu mempunyai hak untuk bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, penundaan orang kaya dalam membayar utangnya adalah perbuatan zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kaya yang menunda membayar hutangnya pantas untuk dihukum dan direndahkan. Yang kedua, untuk mengubah kemungkaran. Boleh menggunjing untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang berbuat maksiat ke jalan yang baik. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu an lewat di hadapan Utsman. Menurut riwayat yang lain, Umar lewat di hadapan Tolhah, lalu mengucapkan salam kepadanya, tetapi salamnya tidak dibalas. Maka Umar menemui Abu Bakar dan menceritakan kejadian itu kepada Abu Bakar. Lantas Abu Bakar datang kepada Utsman untuk memperbaikinya. Menceritakan yang seperti ini tidak dikatakan menggunjing, karena bertujuan untuk memperbaiki kemungkaran. Begitu juga ketika Umar mendapat laporan bahwa Abu Jundal terus minum khamr di Syam, maka Umar menulis surat kepadanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukumnya, yang mempunyai karunia, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk.
Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 3. Maka Abu Jundal bertobat. Umar tidak menganggap orang yang menyampaikan berita itu kepadanya sebagai orang yang menggunjing, karena maksudnya adalah mengingkari perbuatan mungkar dan berusaha mengembalikannya ke jalan yang benar. Dan pada kenyataannya nasihat Umar bermanfaat bagi Abu Jundal. Ketiga, untuk meminta fatwa, seperti ucapan seseorang kepada seorang mufti, aku dizolimi oleh ayahku atau istriku atau saudaraku, bagaimana caranya agar aku selamat dari kezaliman mereka? Namun yang lebih baik memakai kata-kata yang tidak terlalu jelas, seperti bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dianiaya oleh ayahnya, saudaranya, atau istrinya. Ketentuan diperbolehkannya menggunjing seperti ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Hindun ibnu Utbah, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya adalah laki-laki bakhil. Ia tidak memberikan uang belanja yang cukup untuk aku dan anakku. Apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa izinnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anakmu dengan baik. Hindun menyebutkan kebakhilan suaminya dan Rasulullah tidak melarangnya, karena maksudnya adalah meminta fatwa. Yang keempat, untuk memperingatkan orang muslim dari perbuatan jelek. Jika engkau melihat seorang ahli fikih sering datang kepada orang ahli bid'ah atau orang fasik, sedang engkau khawatir perbuatan bid'ah dan fasik itu akan menular kepada ahli fikih, maka engkau boleh menjelaskan dan memperingatkan kepadanya bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah dan berbuat fasik. Peringatan seperti ini diperbolehkan asal tujuan utamanya adalah menghindarkannya dari bid'ah dan kefasikan. Tetapi hal ini sulit untuk dipraktekkan, sebab kondisi seperti ini merupakan kesempatan syaitan untuk menipu. Kadang-kadang kedengkian yang mendorongnya berkata seperti di atas, dan syaitan selalu menyembunyikan hal ini di balik kasih sayang kepada sesama makhluk. Seorang yang menjadi juga boleh membuka keburukan orang lain demi keadilan. Begitu juga seorang yang menjadi penasehat dalam pernikahan atau amanat lainnya, ia boleh menjelaskan
apa yang diketahuinya dengan maksud memberi nasihat kepada orang yang minta pendapat, tidak dengan maksud mencela. Jika seseorang berniat mengakhiri hubungan pernikahannya, maka cukup hanya mengatakan, wanita itu tidak pantas bagimu. Jika diketahui bahwa ia tidak akan meninggalkan pernikahannya, maka diperbolehkan menjelaskan kekurangannya secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian menjaga diri dari menyebut nama orang zalim? Bukalah keadaannya sehingga diketahui oleh masyarakat. Sebutkanlah apa yang ada padanya sehingga ia diwaspadai oleh masyarakat. Dikatakan bahwa ada 3 macam orang yang menggunjing mereka tidak berdosa, yaitu penguasa yang zalim, pelaku bid'ah, dan orang yang terang-terangan dengan kefasikannya. Yang kelima, karena julukan yang sudah terkenal. Maksudnya menyebut seseorang dengan julukannya yang sudah terkenal karena kekurangannya tidak dianggap berdosa, seperti si pincang dan si picek dan lain-lain. Maka tidak ada dosa bagi orang yang mengatakan. Abu Zanad meriwayatkan dari Al-A'raj atau si pincang, atau Salman dari Al-A'mash atau si picek, atau julukan terkenal lainnya. Para ulama berbuat seperti itu karena terpaksa demi untuk mengenalkannya. Yang demikian itu tidak dibenci oleh orang yang memiliki julukan itu. Ketika ia mengetahui bahwa namanya telah terkenal dengan julukan tersebut, kalau didapatkan nama lain untuk menggantikan julukan tersebut dan dapat terkenal dengan nama itu, maka penggantian julukan itu lebih utama. Yang keenam, karena kefasikan yang terang-terangan. Maksudnya menyebut nama seseorang yang terang-terangan berbuat fasik dan maksiat, seperti seorang lelaki yang bertingkah laku perempuan, peminum khamar yang terang-terangan, dan perampas harta manusia. Mereka semua adalah orang yang terang-terangan dengan kefasikannya, yang tidak akan terhindar dari gunjingan manusia, dan mereka tidak marah kalau disebut seperti itu. Dengan demikian, jika engkau menyebut kefasikannya dan kemaksiatannya yang ditampakkan di muka umum, maka engkau tidak akan berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang telah membuka tutup malu dari wajahnya, maka tidak ada dosa menggunjingnya.
Umar radhiyallahu an berkata, tidak ada kehormatan bagi orang yang berbuat zalim. Maksudnya adalah orang yang terang-terangan dengan kefasikannya. Adapun orang yang masih menyembunyikan kefasikannya, maka kehormatannya harus tetap dijaga. As-Salt Ibnu Turaif berkata, aku pernah bertanya kepada Hasan, kalau aku menyebutkan sesuatu yang ada pada seseorang yang terang-terangan berbuat fasik, apakah ini termasuk menggunjing? Hasan menjawab, tidak, sebab sudah tidak ada kemuliaan lagi bagi dirinya. Hasan Basri berkata, ada 3 macam orang yang tidak berdosa menggunjing mereka, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang terang-terangan dengan perbuatan fasiknya, dan penguasa yang zalim. Ketiga macam orang itu termasuk orang yang menampakkan perbuatan buruknya secara terang-terangan. Bahkan kadang-kadang mereka bangga dengan perbuatan maksiat itu. Lalu bagaimana mereka tidak senang bila digunjingkan, sedang mereka memang bermaksud menampakkannya. Jika orang masih menyembunyikan kefasikannya, maka tidak boleh menggunjingnya. Auf Ibnu Abi Jamilah berkata, aku menemui Ibnu Sirin, kemudian aku mencaci Al-Hajjaj. Ibnu Sirin lantas berkata, sesungguhnya Allah adalah hakim yang adil, yang akan membalaskan dendam Al-Hajjaj kepada orang yang menggunjingnya, sebagaimana Allah membalaskan dendam Al-Hajjaj terhadap orang yang menganiaya dirinya. Jika kelak engkau berjumpa Allah, maka dosa paling kecil yang pernah engkau perbuat akan menjadi lebih berat bagimu daripada dosa besar yang diperbuat Al-Hajjaj.